Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Vansdanu dengan NIM B100180379. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS multivariate dengan menggunakan data regresi linear berganda. Nah, dengan data studi kasus, pengaruh gender, tingkat pendidikan, dan usia terhadap gaji. Di sini diketahui sebuah data, yakni gender sebagai X1, tingkat pendidikan sebagai X2, usia sebagai X3, dan gaji sebagai Y. Langkah-langkah yang pertama adalah kita kopikan data dari Excel, lalu kita pastekan ke data view SPSS. Nah, lalu setelah itu, jika sudah kita pastekan ke dalam SPSS, lalu kita klik variabel view. Di sini kita isikan ya X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk tipenya numerik semua, dan untuk labelnya X1 sebagai gender, X2 sebagai tingkat pendidikan, X3 sebagai usia, dan Y sebagai gaji. Untuk value-nya sendiri, nah, pada label gender, ya, di sini 0 itu labelnya wanita, dan 1 labelnya pria. Nah, lalu untuk yang tingkat pendidikan, 0 itu labelnya SMA dan 1 untuk sarjana. Nah, setelah itu measure-nya kita isi scale semua. Nah, setelah diisi dengan benar, langkah yang pertama adalah kita klik analyze, lalu pilih regression dan klik linear. Nah, untuk ini variabel dependent-nya itu kita masukkan gaji sebagai variabel dependent, lalu gender sebagai X1 itu sebagai variabel independen, tingkat pendidikan, dan usia juga sebagai variabel independen. Nah, setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini kita centang ya estimate, model fit, dan deskriptif. Nah, kalau semuanya sudah seperti ini, bisa kita klik OK. Nah, maka datanya akan muncul sebagai berikut. Nah, pada tabel pertama itu menjelaskan tabel deskriptif statistik itu menjelaskan variabel gaji dengan mean-nya 201,87 dan standar deviasinya 21,616 dengan N sebesar 15 orang. Gender mean-nya 0,53, standar deviasinya 0,516, N-nya 15 orang. Dan tingkat pendidikan itu mean-nya 0,40, standar deviasinya 0,567, 0,507 dan N-nya 15. Lalu untuk usia, mean-nya 32,13, standar deviasinya 5,410 dan N-nya 15. Lanjutnya, tabel yang kedua adalah tabel variabel entered atau remove. Tabel ini menjelaskan bahwa yang menjadi variabel bebas adalah gender, ya, tingkat pendidikan, dan usia. Nah, sedangkan untuk variabel terikatnya itu adalah gaji. Lalu tabel yang ketiga adalah tabel model summary. Nah, tabel ini menjelaskan besarnya nilai R ya, sebesar 0,877 dan determinasi R square itu sebesar 0,77. Bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu sebesar 77%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya pada tabel ANOVA, nah kita lihat pada angka F ini ya, yaitu sebesar 12,255 dengan probabilitas signifikansinya itu 0,01 kurang dari 0,005, maka model regresinya itu dapat digunakan. Selanjutnya pada tabel yang terakhir, tabel koefisien. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan bahwa pertama adalah gender. Nilai signifikansi untuk gender itu sebesar 0,00. Nah, 0,00. Kurang artinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis itu diterima. Artinya variabel gender itu berpengaruh signifikansi terhadap variabel gaji. Selanjutnya untuk nilai signifikansi tingkat pendidikan itu sebesar 0,01, ya, kurang dari 0,05, maka hipotesisnya juga diterima. Artinya variabel tingkat pendidikan itu berpengaruh signifikan terhadap variabel gaji. Lalu untuk variabel yang ketiga, variabel usia, itu nilai signifikansinya 0,81, lebih dari 0,05 ya. Maka hipotesisnya itu ditolak.
Artinya variabel nilai dari usia itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel gaji. Ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.